Untuk kompetensi dasar atau KD 1.3, yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 2.3-nya bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Dan KD 4.3 yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Berikut ini adalah konsep atau peta konsep materi qada dan qadar. Ada hakikat qada dan qadar, makna iman kepada qada dan qadar, hikmah iman kepada qada dan qadar, meyakini qada dan qadar, dan outputnya adalah semangat bekerja. Nah, silakan teman-teman bisa amati gambar berikut ini. Gambar pertama di sini adalah orang yang malas bekerja atau orang yang sedang mengemis. Dan gambar yang kedua di sini terlihat perbandingan atau perbedaan antara bangunan yang kumuh dan bangunan yang megah atau bangunan orang kaya. Sedangkan yang bangunan kumuh adalah bangunan dari orang miskin. Di gambar yang ketiga, di sini terlihat orang yang pekerja keras, akan tetapi hidupnya sederhana. Dan gambar yang keempat adalah seorang muslim yang terkaya di dunia, namanya Mukesh Ambani. Nah, dari keempat gambar tersebut ini menggambarkan bahwa setiap orang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditakdirkan menjadi orang kaya, ada orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang miskin. Ya, semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirnya. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan di setiap manusia, pertanyaannya adalah kenapa kita disuruh berusaha? Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa takdir itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah, perbedaannya ya nanti kita akan bahas. Apa itu yang dimaksud dengan takdir mu'allaq dan apa yang dimaksud dengan takdir mubram. Maka bagi teman-teman yang pengen tahu perbedaannya, silakan simak video ini sampai selesai. Oke, pembahasan pertama yaitu adalah hakikat qada dan qadar. Apakah pengertian qada dan qadar itu? Nah, ini penting kita ketahui di awal. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan
Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Artinya zaman dimana kita sebelum dilahirkan. Dan pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dari pengertian tersebut, maka pengertian dari iman kepada qada dan qadar dapat kita artikan sebagai berikut. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, dalam beriman kepada qada dan qadar, sini ada 4 prinsip. Nah, pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Berikut adalah dalil-dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran. Tentu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun pada video kali ini saya tidak mengambil semuanya, tetapi hanya beberapa saja. Yang pertama, pada Quran surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Yang kedua, pada Quran surat Al-Hadid ayat 22, artinya tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Quran surat Al-Isra ayat 13, yang artinya, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan dalil yang keempat pada Quran surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Kemudian dalil atau hadis yang menerangkan tentang qada dan qadar. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dialah yang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama waktu itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizkinya, ajalnya, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Kewajiban beriman kepada qada dan
qadar. Kita bisa lihat dari hadis berikut ini yang artinya, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qada atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jadi beriman kepada qada dan qadar hukumnya adalah wajib dan termasuk pada rukun iman yang diantaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, berikut adalah macam-macam takdir yang tadi di awal sempat disinggung ya. Nah, takdir yang pertama adalah takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Dan untuk mencapai cita-citanya tersebut, nah, anak tersebut belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Intinya adalah kalau takdir mu'allaq ini ada kaitan dengan yang namanya ikhtiar atau usaha dari manusia untuk merubah takdir. Yang kedua adalah takdir mubram. Nah, apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih dan sebagainya. Artinya banyak contoh-contohnya. Nah, di sini pada gambar ini, nah, kita mungkin sudah ada yang mengenal ya, atau sering kita lihat. Di sini ada orang-orang yang dulunya miskin tetapi sekarang menjadi orang yang terkaya di Indonesia. Artinya adalah tadi itu, takdir itu ada yang bisa dirubah. Mungkin dulunya dia seorang yang miskin, tapi bisa berubah sekarang menjadi orang yang terkaya di Indonesia. Nah, ini contohnya. Berarti ini adalah contoh takdir dari mu'allaq. Nah, tergantung pada ikhtiar dari manusianya sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat kita ketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum ia dilahirkan. Tadi sudah disebutkan, walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya.